Secara jasadi, Kanjeng Nabi sudah wafat pada 11 Hijriah. Artinya, 1417 tahun yang lalu, berbaringnya jenazah Kanjeng Nabi di Madinah disaksikan oleh sahabat-sahabat beliau. Namun, kerasulan yang menyatukan umat itu harus terus-menerus berlangsung. Akan tetapi, umat tidak memahami kalau kerasulan telah berpindah ke sahabat-sahabat beliau yang berkedudukan sebagai ulama. Oleh karena itu, tidak lama setelah Kanjeng Nabi wafat, umat melakukan pembunuhan terhadap banyak sahabat, termasuk 3 orang, yaitu Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang menjadi rasul bagi umat adalah orang yang hidup dan bukanlah orang yang sudah wafat. Inilah yang harus dipahami sepaham-pahamnya. Orang yang hidup dapat mendengar, melihat, atau menyadari dan berkata. Nah, sekarang perhatikan doa Nabi. Ya Allah, limpahkan kasih sayang kepada pengganti-penggantiku yang datang sepeninggalku, yaitu orang-orang yang meriwayatkan hadis dan sunnahku, lalu mereka mengajarkannya kepada manusia. Hadis riwayat Tabrani. Sekarang perhatikan pula hadis yang diriwayatkan oleh Ukaili. Para ulama adalah kepercayaan rasul-rasul selama mereka tidak bercampur gaul dengan sultan atau kekuasaan dan tidak terlibat dalam kesenangan dunia. Memperhatikan kedua hadis itu, Kanjeng Nabi pun memohon kepada Tuhan agar rasul-rasul pengganti beliau senantiasa dianugerahi kasih sayang. Mereka adalah orang yang meriwayatkan hadis, artinya orang yang bertutur kata sebagaimana Kanjeng Nabi bertutur kata. Jadi, meriwayatkan hadis bukanlah sebagaimana yang kita pahami selama ini, yaitu seperti yang dilakukan oleh imam-imam hadis. Meriwayatkan hadis adalah meneladani cara-cara Rasulullah Muhammad bertutur kata dalam mengajak dan mengajari manusia untuk berakhlak mulia. Dan seorang Rasul pun harus menjadi contoh konkret dalam kehidupan kaumnya. Dalam surah Ibrahim dinyatakan bahwa Allah tidak mengutus seorang Rasul pun kecuali dengan bahasa kaumnya agar Rasul dapat memberi penjelasan kepada kaumnya. Lalu Allah membiarkan tersesat orang yang menghendaki kesesatan dan Dia memberikan petunjuk kepada yang menghendaki petunjuk. Dia Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi sangat jelas bahwa seorang Rasul adalah Rasul yang hidup agar dia dapat menyampaikan ajaran kepada kaumnya dengan bahasa kaum itu sendiri. Pada hadis itu juga dijelaskan bahwa yang menjadi menerima amanat para rasul adalah para ulama. Ulama yang bagaimana? Ya, ulama yang menjadi kepercayaan para rasul adalah ulama yang tidak hidup bercampur baur dengan kekuasaan dan juga tidak hidup demi kesenangan dunia. Jadi ulama yang benar adalah menuntun umat manusia untuk dapat menyantuni dan merawat ruhnya yang ada pada setiap orang yang menjadi kaumnya. Ulama adalah orang yang melek dan bisa menuntun si buta. Nah, sekarang perhatikan ajaran Syekh Siti Jenar yang disarikan dari bait ke-39 hingga 42, Pupuh 3, dan Danggula. Siti Jenar hanya setia pada satu hal saja, hanya kepada Gusti Zat Maulana, karena Dia maha luhur dan maha bertuah. Dia maha besar dan maha kuasa. Dia maha sempurna dan maha indah. Segala ilmu berasal darinya, tanpa cacat rupa warnanya. Seperti itulah yang diberikan kepada hambanya. Dia tiada nampak di dalam raga manusia. Segala yang terjadi dalam kekuasaannya, Dia jelajahi alam semesta. Itulah yang disebut Sang Hyang Widi olehnya. Dia berbuat baik dan mengabdi atas kehendaknya. Dihapuslah tekad lahiriahnya. Tingkah laku dan pendapat yang dilahirkan tiada berbeda. Berketetapan hati, tuk berkiblat dan setia teguh dalam pendiriannya. Segala yang kotor dibersihkannya. Sampai ajal tak akan menyembah budi dan cipta. Dirinya bersifat Muhammad yang mulia, sifat Rasul yang sejatinya, sifat Muhammad yang kudus dan mulia. Sebagai seorang ulama, Syekh Siti Jenar teguh dan kukuh dalam meneladani akhlak Rasulullah Muhammad SAW. Syekh Siti Jenar meneladani sikap hidup yang terpuji dan mulia dari Nabi Muhammad. Karena itulah sifat Rasul yang sejati. Syekh Siti Jenar menyucikan dirinya dari segala hal yang kotor, termasuk pilihan hidupnya untuk tidak terlibat dalam kekuasaan dan kesenangan dunia.
Oleh karenanya, sampai ajal menjemput pun tidak akan pernah mengabdi pada budi dan ciptanya, sehingga dia tidak pernah terpengaruh oleh goda dan kesenangan dari penguasa Demak pada waktu itu. Sifat 20 tidaklah dihafal, tapi dipelajari, dipraktekkan. Dengan dianugerahi sifat mendengar, maka digunakanlah untuk mendengar suara ilahi. Gusti Zat Maulana, didengarlah suara Tuhan Sang Pelindung. Perbuatan baik dan pengabdian dalam hidup bukanlah untuk ikut ambil bagian dalam berkuasa. Itu juga bukan untuk menjadi wali dunia atau penguasa harta benda. Semua itu dilakukan semata-mata atas kehendaknya. Sifat melihat bukanlah semata-mata melihat alam kebendaan yang kasat mata. Sifat basar mempunyai arti yang lebih luas. Hakikat di balik yang nampak pun masuk jangkauan basar. Dengan anugerah yang berupa basar, seseorang tidak hanya melihat dengan matanya, tetapi dia dapat mendengar dan melihat ayat-ayat Tuhan dengan kolbunya, dengan mata hatinya. Oleh karena itu, perilaku lahir dan batinnya tidak berbeda. Dengan mengaktualisasikan sifat mendengar, melihat, dan berkata dalam kehidupan ini, seseorang bukan lagi sebagai pembaca Al-Quran. Ia bukanlah penghafal dalil-dalil, tetapi dia adalah orang yang memikirkan makna dalil-dalil dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sifat yang disandangnya adalah sifat Muhammad, manusia terpuji. Dan itulah sifat sejatinya Khalifah atau Rasul Allah. Itulah sifat kudus atau suci dan mulia. Dengan mengaktualisasikan ketiga sifat itu, maka dia bisa menjadi pengganti Nabi Muhammad untuk dapat meriwayatkan hadis dan sunnahnya dalam praktek kehidupan sehari-hari. Jadi, pengganti Nabi bukanlah orang yang meriwayatkan hadis dan sunnah berdasarkan ilmu. Dengan demikian, dunia tidak pernah kosong dari kerasulan. Karena jika dunia ini sampai kosong dari kerasulan, maka tidak ubahnya jasad ini, yaitu tinggal menunggu kematiannya. Jasad tidak dapat hidup bila tidak menerima hayat, akan tetapi hayat pun tidak akan bisa mengantarkan perjalanan sang diri lebih lanjut bila ruhnya masih menjadi yatim piatu dan hidup miskin.